Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan fokus ke bab 10 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, Pangea Baru. Betul, Pangea Baru. Bab ini ngebahas fenomena yang luar biasa banget. Bagaimana kita, manusia, ini secara radikal mengubah peta kehidupan di bumi. Iya, kita kayak lagi ngocok ulang semua gitu ya. Benar. Kita memindahkan spesies kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia, dengan kecepatan yang, nggak pernah terjadi sebelumnya lah. Seolah-olah kita ini lagi bikin benua super baru, tapi ya itu, konsekuensinya kita baru mulai paham sekarang. Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Konsep Pangea Baru ini memang di satu sisi menarik, tapi di sisi lain juga sangat mengkhawatirkan gitu. Coba Anda bayangkan deh, penghalang-penghalang alami kayak samudra luas, gunung tinggi. Yang udah misahin evolusi jutaan tahun ya. Tepat. Jutaan tahun itu memisahkan jalur evolusi kehidupan di benua-benua yang beda. Nah, sekarang penghalang itu seakan-akan runtuh gitu aja dalam sekejap mata gara-gara aktivitas kita manusia. Jadi kayak main game fast forward sejarah geologi ya. Bisa dibilang gitu. Kita kayak lagi muter ulang sejarah geologi bumi, tapi modenya super cepat. Akibatnya, ini memicu pertemuan interaksi antar spesies yang belum pernah ada sebelumnya. Dan seringkali dampaknya itu destruktif. Merusak banget buat keanekaragaman hayati yang asli. Oke, untuk mulai, kita coba telusuri satu kisah misteri ini dari tahun 2007. Waktu itu ada ahli biologi di New York, Amerika Serikat. Mereka lagi sensus rutin populasi kelelawar di gua. Biasa aja kan awalnya? Iya, kegiatan rutin. Terus tiba-tiba mereka dapat telepon panik dari petugas lapangan. Supervisornya namanya L. Hicks. Dia udah puluhan tahun kerja sama kelelawar. Dengar kata-kata yang bikin dia, merinding katanya. Iya, laporannya memang dramatis banget waktu itu. Kata-kata pertama yang keluar dari petugasnya itu, "Ya Tuhan, ada kelelawar mati di mana-mana." Gitu, bukan cuma 1-2 ekor ya. Bukan, tapi tumpukan bangkai. Iya, tumpukan bangkai kelelawar di lantai gua. Bergelimpangan. Terus yang lebih aneh lagi, kelelawar yang masih hidup tapi kelihatan sakit parah, itu kayak ada serbuk putih aneh gitu, nempel di sekitar hidung sama moncongnya. Kayak dicelupin bedak ya? Nah, persis. Ini pemandangan yang sama sekali baru. Belum pernah dilihat sama si Hicks atau pakar kelelawar manapun. Jelas ada sesuatu yang baru dan mengerikan yang sedang terjadi. Fenomena misterius ini kemudian dikenal sebagai sindrom hidung putih. Atau ya, White Nose Syndrome, WNS. Apa sih sebenarnya biangkaladinya kok bisa mematikan gitu? Nah, setelah diteliti intensif, akhirnya ketemu penyebabnya. Ternyata jamur mikroskopis. Jamur yang sebelumnya nggak dikenal di Amerika Utara. Namanya Pseudogymnoascus distractans, sering disingkat PD. Dulu namanya Geomaius distractans. Oh, jadi jamur ya? Iya, jamur patogen. Artinya organisme penyebab penyakit. Yang bikin dia mematikan banget itu cara kerjanya. Jamur ini tuh subur banget di lingkungan gua yang dingin lembab. Habitat kelelawar hibernasi ya? Pas banget. Dan dia menginfeksi kelelawar pas mereka lagi hibernasi. Kondisi paling rentan. Nah, infeksi ini ganggu siklus hibernasi mereka. Oh, jadi bukan jamurnya langsung yang bunuh, tapi gangguan pada hibernasinya itu. Gitu ya? Tepat sekali. Jadi, kelelawar yang kena infeksi, ini jadi sering kebangun dari tidur panjang musim dinginnya. Padahal kan harusnya tidur terus. Harusnya hemat energi ya? Betul. Setiap kali bangun, mereka bakar cadangan lemak tubuh yang berharga banget. Padahal lemak itu harusnya cukup buat bertahan sampai musim semi, sampai ada serangga lagi. Akibatnya, yaitu mereka kehabisan energi terlalu cepat, mati kelaparan atau kedinginan, jauh sebelum makanan mereka muncul lagi. Wah, parah ya dampaknya. Tingkat kematiannya gimana? Di beberapa koloni kelelawar, itu bisa sampai 90 bahkan 100%. Dan nyebarnya cepet banget. Melintasi seluruh benua Amerika Utara cuma dalam beberapa tahun aja. Gila kan? Dan bagian paling penting nih, yang nyambung ke tema kita, jamur PD ini kemungkinan besar bukan asli Amerika Utara kan? Betul. Dugaan paling kuat, jamur ini numpang dari Eropa. Terbawa secara gak sengaja oleh manusia. Gimana caranya?
Ya mungkin aja spora jamurnya nempel di sepatu atau di peralatan penjelajah gua spelunker gitu yang sebelumnya habis dari gua di Eropa terus datang ke gua wisata populer di New York kayak Howe Caverns. Nah, lokasi gua ini ternyata nggak jauh dari tempat WNS pertama kali ditemukan. Wah, jadi nyambung ya? Iya, ini contoh yang nyata banget dan tragis ya, bagaimana kita, manusia, bisa jadi vektor perpindahan spesies antar benua. Inilah inti dari konsep Pangea baru tadi. Kasus WNS ini jadi ilustrasi yang kuat banget ya, soal gimana spesies asing bisa jadi invasif dan bikin bencana. Prosesnya gimana sih biasanya sampai satu spesies bisa jadi invasif gitu? Biasanya ada beberapa tahapan ya. Pertama itu introduksi, momen ketika spesies baru itu nyampe di lingkungan yang bukan habitat aslinya, kayak jamur pidi tadi mendarat di Amerika Utara. Oke, tahap pertama masuk. Terus? Tahap kedua itu establishment atau kemapanan lah. Artinya, si pendatang ini harus bisa bertahan hidup dan yang lebih penting lagi berkembang biak di lingkungan barunya. Nggak semuanya berhasil ya di tahap ini. Enggak, banyak banget yang gagal. Nggak cocok sama iklimnya, makanan yang nggak ada, atau malah dimakan predator lokal. Gitu. Oke, jadi setelah bisa bertahan dan berkembang biak, apa lagi? Tahap ketiga itu penyebaran atau spread. Nah, di tahap inilah spesies yang udah mapan tadi mulai nyebar ke area-area baru, keluar dari titik awal dia masuk. Seringkali nyebarnya cepet banget dan dampak ekologisnya signifikan. Jadi kayak main roulette ya? Banyak yang gagal, tapi ada satu dua yang kena jackpot, jadi invasif gitu. Persis. Bisa dibayangin kayak gitu, kayak roulette ekologi. Banyak peluru spesies yang ditembakkan gagal, nggak bikin dampak besar, tapi cuma sedikit yang benar-benar meledak populasinya dan bikin kerusakan luas. Nah, spesies inilah yang kita sebut invasif. Jamur pidi itu salah satu peluru yang meledak tadi. Salah satu faktor kenapa ada spesies yang bisa sukses banget jadi invasif itu, ada fenomena namanya pelepasan dari musuh, ya, atau enemy release. Betul, enemy release. Contohnya menarik nih, tanaman purple loosestrife. Di Eropa, dia biasa aja, populasinya terkontrol sama serangga-serangga spesialis yang makanin dia. Oke, ada musuh alaminya. Nah, pas tanaman ini dibawa ke Amerika Utara, mungkin sebagai tanaman hias awalnya, dia bebas dari serangga-serangga musuhnya itu. Hasilnya, dia tumbuh liar, merajalela, mendominasi lahan basah, ngalahin tanaman asli. Ada contoh lain nggak yang lebih kita kenal mungkin? Kumbang Jepang, Popillia japonica, itu juga contoh klasik. Setelah nggak sengaja nyampe di New Jersey tahun 1916, dalam beberapa dekade aja, dia nyebar luas banget. Jadi hama pertanian dan kebun yang rusak parah di banyak tempat di Amerika, gara-gara di sana musuh alaminya sedikit atau nggak ada. Tapi kan manusia suka coba ngendaliin spesies invasif, ini pakai musuh alaminya juga. Didatengin gitu dari tempat asalnya. Itu gimana? Kontrol biologis namanya ya? Iya, kontrol biologis. Tapi ini juga ternyata penuh resiko, bisa jadi bumerang. Ada contoh yang tragis banget di Hawaii. Gara-gara introduksi siput serigala, warnanya pink gitu, rosy wolf snail, nama ilmiahnya Euglandina rosea. Siput serigala? Buat apa didatengin? Siput predator ini asalnya dari Amerika Tengah. Niatnya baik awalnya. Didatengin buat memangsa siput raksasa Afrika. Siput Afrika ini invasif juga di Hawaii, jadi hama pertanian serius. Oh, jadi mau ngelawan invasif pakai invasif lain. Terus gimana hasilnya? Niat baik jadi bencana ya ini kayaknya. Betul banget. Bukannya fokus makanin siput raksasa Afrika kayak yang diharapkan, si siput serigala ini ternyata malah lebih doyan mangsa yang lebih gampang. Siput-siput pohon asli Hawaii. Loh, kok gitu? Siput asli Hawaii itu unik-unik, warna-warni, dan mereka gak punya pertahanan sama sekali terhadap predator baru ini. Akibatnya, bencana total. Diperkirakan sekitar 90% dari lebih dari 700 spesies siput endemik Hawaii yang gak ada di tempat lain di dunia loh itu, udah punah atau diambang kepunahan gara-gara satu introduksi yang salah perhitungan ini. Ya ampun, 90%. Gila ya. Ini pelajaran pahit banget ya berarti soal kompleksitas ekosistem dan bahayanya mindahin spesies sembarangan. Bener banget, kita sering nggak paham betul konsekuensi jangka panjangnya. Ancaman itu ternyata nggak cuma dari predator yang salah target kayak siput tadi ya, tapi juga dari musuh yang nggak kelihatan, kayak penyakit atau patogen.
virus, bakteri, jamur pembawa penyakit yang ikut numpang juga dalam perpindahan global ini. Ini bisa jadi sama atau bahkan lebih bahaya ya. Bisa jadi. Contoh klasik yang mengerikan itu penyakit hawar kastanye Amerika, chestnut blight. Oke, chestnut blight. Itu gimana ceritanya? Ini disebabkan jamur, namanya Cryphonectria parasitica, asalnya dari Asia. Kemungkinan masuk ke Amerika Serikat lewat tanaman kastanye Asia yang diimpor, mungkin sekitar awal abad ke-20. Nah, di Asia, pohon kastanye lokal kan udah evolusi bareng jamur ini. Jadi mereka punya resistensi. Udah kebal gitu ya? Iya, relatif kebal, tapi buat pohon kastanye Amerika, Castanea dentata, yang sebelumnya nggak pernah ketemu jamur ini, wah, dampaknya bencana total. Seberapa parah sih dampaknya? Pohon kastanya Amerika ini kan dulu katanya penting banget ya, secara ekologi dan ekonomi, di hutan-hutan Amerika bagian timur. Sangat parah. Jamur ini terbukti hampir 100% mematikan buat pohon kastanye Amerika. Cuma dalam beberapa dekade aja, diperkirakan sekitar 4 miliar. 4 miliar pohon kastanya dewasa musnah dari lanskap Amerika. 4 miliar? Itu banyak banget. Bayangin skala kehilangannya. Ini nggak cuma musnahin satu spesies pohon ikonik ya, tapi juga berdampak ke spesies lain yang bergantung sama dia. Ada beberapa jenis ngengat yang akhirnya ikut punah juga. Nah, ini lagi-lagi contoh tragis dari Pangea baru. Pertemuan spesies yang harusnya kepisah secara geografis, hasilnya menghancurkan. Kejadian ini polanya mirip ya? Kayak yang Anda sebutkan tadi, dengan apa yang terjadi pada amfibi global gara-gara jamur citrit, BD, yang kemungkinan nyebarnya juga dibantu perdagangan hewan oleh manusia, dan mirip banget sama kasus WNS pada kelelawar yang kita bahas di awal. Benar. Ketiga contoh ini, WNS, hawar kastanye, sama Chytridiomycosis pada amfibi, ini menyoroti bahaya luar biasa dari apa yang disebut interaksi baru, novel interactions. Interaksi baru? Maksudnya? Maksudnya, ketika patogen ketemu sama spesies inang yang naif, yang belum punya sejarah evolusi bareng, jadi nggak punya mekanisme pertahanan alami. Nah, pertemuan kayak gini yang dimungkinkan oleh perpindahan spesies oleh manusia dalam skala global, seringkali hasilnya tingkat kematian yang tinggi banget. Bahkan bisa bikin kepunahan lokal atau global. Dan skala invasi ini benar-benar ada di mana-mana ya. Seringkali kita nggak sadar ada di depan mata kita. Penulis buku ini kasih contoh menarik dari halaman rumahnya sendiri di Massachusetts. Ini mungkin bikin Anda kaget nih. Rumput di halaman rumahnya, Kenapa rumputnya? hampir semua jenisnya ternyata bukan asli Amerika. Dandelion yang sering kita lihat kuning-kuning itu, pendatang dari Eropa. Tanaman garlic mustard, invasif juga. Bahkan plantain, tanaman yang sama penduduk asli Amerika disebut jejak kaki orang kulit putih. Kenapa gitu? Soalnya tanaman itu selalu muncul dimanapun orang Eropa menetap. Kayak ngikutin jejak kaki mereka. Dan yang paling bikin kaget, cacing tanah. Tunggu. Cacing tanah yang biasa kita lihat di kebun itu pendatang juga. Di beberapa wilayah. Tepat. Di wilayah kayak New England, tempat penulis tinggal, cacing tanah asli itu sebenarnya udah musnah pas zaman es terakhir, waktu daratan ketutup lapisan es tebal. Nah, cacing tanah yang kita lihat di sana sekarang, itu keturunan dari cacing yang datang bareng tanah di pot tanaman, atau mungkin jadi pemberat kapal gitu, yang dibawa pemukim Eropa berabad-abad lalu. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal lingkungan sekitar ya. Yang kita anggap biasa aja ternyata. Ternyata pendatang ya. Dan itu baru contoh yang relatif jinak loh. Ancaman yang lebih baru dan seringkali lebih agresif terus muncul. Ada kumbang tanduk panjang Asia, itu ngancem pohon kayu keras. Ada penggerek abu zamrud, emerald ash borer, yang udah musnahin jutaan pohon ash di Amerika Utara. Itu parah banget ya si penggerek abu. Parah. Terus ada kerang zebra mussels. Asalnya dari Laut Kaspia, sekarang nyelimutin semua permukaan di air tawar Amerika Utara, nyumbat pipa air, ngubah ekosistem danau. Makanya sekarang di banyak danau sama sungai di sana ada papan peringatan, Stop Aquatic Hitchhikers, atau hentikan penumpang gelap akuatik. Dan ini jelas bukan cuma masalah Amerika ya. Di Eropa, ada database DASIE itu nyatat lebih dari 12.000 spesies asing yang udah mapan di sana. Di Australia, kita tahu ada masalah besar sama kodok tebu, cane toad, invasif banget dan beracun.
sampai anak sekolah diajarin cara nangkap dan bunuh kodok itu secara manusiawi dibekuin gitu. Ya ampun. Terus yang lebih gila lagi, katanya bahkan benih rumput non-asli, Poa annua dari Eropa, sekarang udah bisa tumbuh dan bikin populasi mapan di Antartika. Benua paling terisolasi aja kena. Iya, Antartika pun nggak luput. Nah, perdagangan sama perjalanan global di era modern inilah yang jadi akselerator utama proses pembentukan Pangea baru ini. Skalanya tuh susah dibayangin. Diperkirakan ada sekitar 10.000 spesies beda dari mikroba, plankton, sampai larva hewan laut yang pindah antar benua setiap hari. Cuma lewat air balas kapal tanker sama kargo. 10.000 spesies tiap hari. Iya, tiap hari. Ini proses pencampuran ulang biota global dalam skala dan kecepatan yang nggak pernah ada sebelumnya. Dalam sejarah 3,5 miliar tahun kehidupan di bumi. Gila kan? Meskipun sekarang cepet banget ya, proses pencampuran ini sebenarnya udah lama ya, seiring sama migrasi manusia itu sendiri. Manusia purba pindah bawa anjing, mungkin tikus sama kutu juga nggak sengaja ke bawah. Terus ada ledakan pertukaran hayati pasca Columbus, Columbian Exchange itu kan, mindahin tanaman sama hewan besar-besaran antara dunia lama sama dunia baru. Betul, Columbian Exchange itu titik penting. Terus di abad ke-19, ada lagi kelompok-kelompok unik, namanya masyarakat aklimatisasi, acclimatization societies. Mereka ini sengaja datengin spesies asing ke tempat baru. Alasannya ya karena dianggap berguna atau menarik. Oh, sengaja ya? Ada contohnya? Contoh terkenal ya pelepasan kelinci Eropa di Australia. Niatnya buat buruan, malah jadi bencana ekologis kan? Atau introduksi burung jalak Eropa, European Starling, ke Amerika Serikat. Katanya sih ini dilakuin sama sekelompok penggemar Shakespeare yang pengen semua burung yang disebut di karya Shakespeare ada di Amerika. Masa sih gara-gara Shakespeare? Hasilnya, jalak Eropa sekarang jadi salah satu burung paling banyak dan sering dianggap hama di Amerika Utara. Makanya gak heran kalau penulis Alan Burdick dalam kutipan di sumber Anda nyebut Homo sapiens, alias kita manusia, sebagai spesies penjajah paling sukses dalam sejarah biologi. Kita ini, secara aktif maupun nggak sengaja, terus-terusan ngerombak tatanan kehidupan di planet ini. Bahaya dari proses perombakan dan pencampuran ini sebenarnya udah disadari lumayan lama ya. Ada ahli ekologi Inggris Charles Elton yang udah ngingetin soal ini di bukunya tahun 1958. Dia pakai analogi yang menarik. Coba bayangin ada banyak tangki kimia, masing-masing isinya larutan unik dan terpisah satu sama lain. Terus apa yang terjadi kalau kita buka semua keran penghubung antar tangki itu? Ya, lama-lama isinya kecampur semua dong ya. Jadi satu larutan yang sama di semua tangki. Keunikan tiap tangki hilang. Nah, Elton pakai analogi itu buat ngeramalin konsekuensi akhir dari invasi biologis global yang dibantu manusia ini. Hasilnya adalah dunia biologis yang jadi lebih sederhana dan lebih miskin secara hayati. Keunikan regional yang hasil dari jutaan tahun evolusi dalam isolasi geografis bakal terkikis karena spesies-spesies juara global seringnya ya spesies invasif atau generalis yang gampang adaptasi, nyebar kemana-mana, ngalahin spesies lokal yang lebih spesifik atau endemik. Jadi homogen gitu ya, dunia secara biologi, mirip semua. Betul. Itulah inti dari konsep Pangea baru. Dan ada yang coba bayangin dampaknya secara angka nih. Ada eksperimen pikiran di sumber Anda. Coba ngukur apa yang bakal terjadi kalau semua daratan di dunia benar-benar nyatu lagi jadi satu benua super kayak Pangea dulu. Hasil estimasinya, wah, bikin kaget juga. Diperkirakan bakal ada sekitar 66% lebih sedikit spesies mamalia darat dan hampir 50% lebih spesies burung dibanding keragaman yang kita punya sekarang di benua-benua yang kepisah ini. Wow, 66% mamalia dan 50% burung hilang. Itu angka yang gede banget ya. Bener-bener nunjukin potensi kehilangan keanekaragaman hayati gara-gara homogenisasi global ini. Dunia yang secara biologis nyatu lagi lewat aktivitas manusia, ini mungkin kedengarannya gimana ya, menarik. Tapi konsekuensinya yaitu hilangnya sebagian besar keragaman unik yang bikin planet kita kaya banget. Jadi meskipun namanya Pangea baru, efeknya justru kebalikan dari Pangea lama ya, yang memicu diversifikasi ya. Bisa dibilang gitu, dalam jangka pendek dan menengah yang relevan buat kita. Tentu kalau nanti jutaan tahun lagi, isolasi geografis terjadi lagi, ya mungkin kehidupan bakal diversifikasi lagi dari spesies yang bertahan. Yang ironisnya seringkali ya spesies invasif yang sekarang ini. Tapi buat kita sekarang dan generasi mendatang, tren utamanya ya penyederhanaan dan kehilangan. Itu yang perlu kita sadari. Proses ini jalan terus ya, tanpa henti.
Dan seringnya kita baru sadar dampaknya pas sudah telat. Kita cenderung nggak ngeh sama kekayaan hayati di sekitar kita sampai kita mulai kehilangan itu. Ini bawa kita balik lagi ke cerita Al Hicks sama kelelawar tadi di awal. Iya, betul. Salah satu penyesalan terbesar Al Hicks dan teman-temannya pas wabah WNS itu nyerang adalah kurangnya data awal yang rinci soal populasi kelelawar sebelum bencana itu datang. Mereka jadi nggak tahu persis seberapa besar penurunan populasi yang sebenarnya terjadi di banyak tempat. Karena data dasarnya minim banget atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada pembandingnya ya? Nggak ada baseline-nya. Seperti yang diceritain penulis, pas si Hicks ngelihat bangkai-bangkai kelelawar itu jatuh di Gua Eolus itu, gua hibernasi terbesar di New England, dia sadar mungkin ini kesempatan terakhir buat nyatat apa yang pernah ada di sana. Spesimen kelelawar yang mati itu akhirnya dikirim ke museum. Bukan cuma buat diteliti, tapi sebagai catatan sejarah. Bukti dari apa yang udah hilang. Sedih juga ya dengannya. Iya, pengalaman ini nunjukin betapa pentingnya upaya inventarisasi, pemahaman mendalam soal keanekaragaman hayati yang kita punya sekarang ini, sebelum makin banyak yang lenyap dalam pusaran Pangea baru ini. Benar kata pepatah, kita sering nggak tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangannya. Oke, jadi kesimpulan utama dari penjelajahan kita di bab 10 ini bisa dibilang penciptaan Pangea baru gara-gara perpindahan spesies oleh manusia dalam skala masif ini adalah salah satu kekuatan dahsyat ya. Meskipun sering nggak kelihatan langsung, tapi ini jadi pendorong terjadinya kepunahan keenam yang lagi kita alami. Jadi ini bukan cuma soal habitat yang menyusut aja. Bukan cuma itu, tapi juga soal pengocokan ulang kartu kehidupan secara global, menciptakan interaksi-interaksi baru yang hasilnya nggak terduga, dan seringkali, yaitu, sangat merusak tatanan ekologi yang udah ada sebelumnya. Perombakan global ini nunjukin betapa dalamnya dan betapa cepatnya dampak kita dalam mengubah proses evolusi fundamental di planet ini ya. Banget. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Apa sih artinya hidup di zaman kayak sekarang ini? Zaman ketika takdir geografis suatu spesies yang udah ditempa jutaan tahun dalam isolasi, bisa dibatalin gitu aja hanya oleh satu perjalanan kapal, satu penerbangan pesawat, atau bahkan cuma sepasang sepatu bot yang kotor. Pertanyaan yang dalam ya. Dan yang lebih penting lagi mungkin, interaksi-interaksi baru apa lagi ya yang mungkin saat ini sedang terjadi di luar sana, di bawah radar kita. Dan apa dampaknya buat masa depan kehidupan di bumi yang kita tinggali ini. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama.